Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Baik anak-anak, memulai pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya Muhammad Zian Faroid dipimpin doa. Pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Ibu akan absensi terlebih dahulu. Pertama Muhammad Asir, terus Muhammad Azam masuk, Wisnu masuk, Hadir. iya sudah masuk, dari Adiria masuk. Jadi sudah lengkap semuanya ya. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita nyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Kali Ibu mengingatkan ya anak-anaknya, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan anak. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pantun, berbagai macam pantun dan juga tentang gambar cerita. Pada pembelajaran kali ini yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 5, kita juga kembali akan belajar gambar apakah ini anak-anak? Gambar komik. Apa yang dibahas dalam gambar cerita tersebut? Yang menjaga kesehatan organ peredaran darah. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah sesuai pada gambar tersebut? Melakukan olahraga teratur. Pernahkah kalian membuat gambar cerita anak-anak? Kita ya, dulu kita pernah membuat sampul buku ya. Nah, sekarang kita membuat gambar cerita yang berupa komik. Jadi harus bisa menyusun langkah-langkah dalam membuat gambar cerita dengan benar. Juga nanti harus bisa membuat sketsa dari gambar cerita dengan tema menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nanti juga kalian akan belajar tentang pantun nasihat. Nah, setelah kamu bisa membuat pantun nasihat, kamu juga nanti harus bisa memaknai akan isi pantun. Pelajarannya lebih menyenangkan untuk kalian dan membantu kalian dalam memahami materi hari ini. Kita putar dulu video. Tulis hal-hal yang penting dalam materi dari video. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan menggambarkan suasana dalam cerita. Perlu adanya objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Langkah membuat gambar cerita. Pertama, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan bisa meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, dan latar cerita tersebut. Selanjutnya, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil. Langkah yang ketiga itu mewarnai. Cepat semuanya tadi anak-anak hal-hal yang dari video tadi.
Sudah. Bu Guru ingin bertanya tentang materi yang tadi sudah kalian simak ya. Oke. Nahla Putri Ali. Coba. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita jalan yang terdapat karya tulis. Nah, sekarang Anjani mungkin nanti. Apa fungsi dari gambar cerita? Gambar cerita adalah Memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. apa saja yang menjadi objek dari gambar cerita? Ajuan dulu. Satu adalah manusia, dua hewan, tiga tumbuhan, dan benda-benda yang lainnya. Langkah-langkah membuat gambar cerita yang tadi berupa komik. Menentukan ide, membuat sketsa warna batik Dengan mewarnai. Coba perhatikan, saatnya kalian membuat gambar cerita. Sketsanya baca kembali aturan mainnya di RAPD yang sudah Ibu kirim tema menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang Ibu berikan waktu sepenuhnya untuk kalian dari sekarang. Silakan dibuat. Ya, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Mau kelompoknya siapa dulu yang akan menunjukkan hasil karya kalian? Saya, Bu. Kelompoknya siapa dulu? Kelompoknya Zian. Silakan ditunjukkan ke Bu Guru dan dengan teman-temannya. Silakan ditunjukkan. Iya, baik. Gambarnya bagus banget, Zianto. Saya, Bu. Kelompok siapa lagi? Ya, siapa? Ya, kelompoknya Najwan dulu yang sudah raise hand. Yang dekat. Ya, yang dekat. Yang dekat. Oh, iya. Oke. Silakan Ani, silakan. Iya. Bagus sekali. Oke. Baik anak-anak. Semuanya sudah mengerjakan dengan baik, sudah ditujukan semuanya ke Bu Guru. Nah, nanti pada pembelajaran berikutnya, kalian kan harus juga bisa membuat pantun ya anak-anak, untuk melengkapi percakapan atau dialog dari gambar cerita yang kamu sudah buat sketsanya. Nah, sekarang kita bahas tentang pantun. Ibu akan kirimkan yang bisa membantu Bu Guru membaca materi ini. Siapa yang bersedia? Silakan tunjuk jari. Iya, silakan dibaca. Pantun merupakan salah satu karya sastra untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Maka tersebut dapat ketahui dari amanat pantun. Amanat pantun umumnya berisi nasihat, ajakan, ataupun saran mengenai suatu hal. Amanat pantun dapat dijumpai pada jenis pantun nasihat atau kiasan. Untuk menentukan amanat pantun, kita harus memahami isi pantun. Setelah baris ketiga dan keempat pantun dengan seksama pahami isinya, serta tentukan amanat sesuai isi pantun tersebut. Iya, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang amanat pantun, bahwa pantun itu bukan sekedar dibuat untuk karya sastra, tetapi ternyata pantun ini juga bisa menyampaikan suatu pesan, suatu isi hati. Sekarang coba contoh pantun amanat di bawah ini, Bu Guru akan baca sebentar ya. Elok langit dipandang mata, indahnya cahaya yang terpancar.
Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, sekarang Bu Guru ingin tanya, amanat pantun dari pantun yang tadi Bu Guru baca tentang apa ya anak-anak? Peredaran darah. Nah, di dalam pantun, cara menjaga peredaran darah manusia itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara Oke, baik. Kalau kamu membuat pantun itu ada aturan-aturan tertentu yang harus kamu perhatikan. Halo, ciri-ciri pantun kemarin apa saja coba anak-anak? Ciri-ciri pantun. Apa? Kemarin bersajak. Bersajak apa Indrani? Bersajak. Satu bait ada berapa baris? Asna? 4. Satu baris ada 4. Satu baris itu terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai 12. Ada yang 8 sampai 12, ada yang 6, ada yang 4 sampai 6. Gitu ya. Oke. Sekarang sesuai pelajaran, tugas kalian yang kedua adalah membuat pantun nasi. Temanya apa anak-anak? Cara menjaga peredaran darah. Sama seperti tadi ya, tema gambar ceritanya. Karena nanti tugas akhirnya adalah kalian memadukan antara gambar cerita dengan pantun yang kalian buat. Baik, sekarang kalian masing-masing dari kalian membuat pantun. Kalau kamu sanggup untuk membuat satu baris itu terdiri dari 8 sampai 12 kata, oke. Tapi kalau tidak sanggup membuatnya sampai 8 sampai 12 kata, kamu boleh membuatnya dari 4 suku kata sampai 6 suku kata satu barisnya. Yang pasti harus bersajak ABAB. Temanya adalah tema peredaran darah manusia. Perhatikan antara sampiran dengan isi, aja campur aduk. Ya, sekarang saya kasih untuk membuat pantun. Nanti maju satu-satu. Sudah ya, selesai ya. Siapa dulu yang mau membacakan hasil pantunnya? Siapa dulu? Satu anak satu ya. Nahla, oke. Nahla dulu dibaca yang keras Nahla, biar Bu Guru dengar. Jalan-jalan ke Pulau Kalimantan, jangan lupa beli mangga. Aku jarang sakit-sakitan karena suka berolahraga. Oke, tepuk tangannya dong. Nahla, fik buat sendiri Nahla. Nah, kalian ayo. Pak, dibacakan. Pandai berkata, pandai bertutur silat lidah. Lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Oh, kalian anak-anak hebat semuanya ya. Nah, kalau kalian belajarnya seperti ini serius ya, Bu Guru kan senang, bangga dengan kalian. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Bangsa ini akan maju dan tidaknya itu di tangan kalian. Sekarang tentang amanat pantun sudah paham semuanya anak-anak? Sudah paham semuanya? Sudah. Saya ya. Baik. Sekarang kita ambil kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Kita ambil kesimpulan dari materi yang kita buat hari ini. Ya. Pertama adalah kita sudah mempelajari tentang langkah-langkah membuat gambar. Karena kalian sekarang sudah paham semuanya, sekarang saatnya
kalian mengerjakan tes formatif yang Ibu kirimkan lewat link Google Form. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan. Ayo kita akhiri pembelajaran ini dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.